Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Oman Hendy siang ini akan berdiskusi dengan teman perawat hebat mengenai penerapan evidence-based practice nursing, efektivitas intervensi PR dalam mengurangi kecemasan pada pasien yang menjalani coronary angiography. Pendahuluan bahwa penyakit jantung koroner atau CAD merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Di Indonesia, begitu juga di Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, diagnosis, dan pengelolaan penyakit kardiovaskuler. Diagnosis yang paling tepat adalah tindakan coronary angiography. Akan tetapi, tindakan ini akan mengalami kecemasan pada pasien, sehingga menyebabkan terjadinya spasme arteri koroner, tahikardi, hipertensi, dan bahkan disritmia. Oleh karena itu penting peran perawat dalam mengurangi kecemasan dengan menggunakan metode non-invasif, teknologi inovatif menggunakan virtual reality atau VR. Tujuan umumnya sendiri adalah tersusunnya SPO, pelaksanaan EBMP, penerapan intervensi PR dalam mengurangi kecemasan pada pasien yang menjalani coronary angiography. Tujuan khusus tersendiri adalah pertama, terlaksananya critical appraisal, tersusunnya SPO, kemudian diterapkannya SPO dan teridentifikasi pengaruh intervensi VR dalam mengurangi kecemasan pada pasien yang menjalani coronary angiography. Implikasi klinis bagi pasien merupakan tindakan non-invasif, nyaman bagi perawat merupakan tindakan tambahan dan holistik, kemudian bagi rumah sakit akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi pelaksanaannya adalah populasi 30 orang menggunakan rumus G-Power, kemudian kriteria inklusinya adalah pasien PJK atau CAD yang menjalani coronary angiography. Eklusinya adalah pasien yang menjalani coronary angiography emergensi itu tidak dilakukan. Tempatnya adalah di ruang cath lab RSUD Al Ihsan Bandung. Waktunya Juni sampai Juli tahun 2025. Untuk proses pelaksanaan terdiri dari tahap pelaksanaan dan tahap persiapan. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari PR, STAI, lembar observasi, handphone, video VR, tisu basah, dan lainnya. Hasil penerapan EBNP ini dari karakteristik pasien dewasa lanjut lebih banyak, 63,3%, dari jenis kelamin lebih banyak laki-laki, 63,3%. Untuk rata-rata kecemasan, sebelum intervensi adalah 38,93, kemudian setelah intervensi menjadi 33,607. Terdiri jadi penurunan rata sebesar 5,86 poin. Menunjukkan bahwa adanya signifikan dari intervensi VR ini untuk mengurangi kecemasan pada pasien. Pengaruh intervensi VR bahwa nilai p-value kurang dari 0,05 berarti secara statistik berpengaruh untuk mengurangi kecemasan merupakan strategi non-farmakologis yang efektif, aman, dan mudah diterapkan. Pandangan Islam terhadap intervensi PR dalam mengurangi kecemasan adalah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Kesimpulannya adalah telah dilakukan critical appraisal artikel yang dianalisis memenuhi kriteria validitas, metodologi, dan relevansi yang klinis yang tinggi. Penerapan ini berhasil menyusun dan mengadaptasi SPO
Penerapan intervensi VR menunjukkan keberhasilan secara praktis, kemudian pengaruh yang signifikan dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Sarannya bagi institusi pelayanan kesehatan dan rumah sakit diintegrasikan secara formal ke dalam SPO dan kerjasama instansi terkait untuk penyediaan VR. Bagi perawat pelaksana merupakan motivasi pengembangan diri dalam praktik berbasis bukti bagi manajemen rumah sakit, penyedia perangkat dan infrastruktur pendukung, kemudian bagi pendidikan keperawatan, contoh pembelajaran praktik MBPN. Ini dokumentasi pada saat pelaksanaan mulai dari koordinasi dengan manajemen, kemudian ada sosialisasi di ruangan, kemudian dilanjutkan dengan penerapan. Terima kasih, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Mari kita saksikan video yang digunakan pada saat melakukan intervensi VR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Solihat. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan hasil penerapan Evidence-Based Nursing Practice tentang penerapan Forced Sleep Breathing kombinasi dengan diaphragmatic breathing terhadap peningkatan kapasitas fungsi paru pasien PPOK di RSUD Welas Asih, Provinsi Jawa Barat. Sebagai pendahuluan, di mana prevalensi kejadian kasus respirasi terus meningkat. Tidak semua kasus respirasi dapat disembuhkan. PPOK merupakan salah satu kasus yang tidak dapat disembuhkan. Tentunya PPOK memiliki masalah, salah satunya adalah eksaserbasi atau kekambuhan. Kekambuhan ini perlu diantisipasi dengan rehabilitasi pernapasan. Banyak jenis latihan pernapasan, tetapi pasien membutuhkan latihan yang mudah, murah, efektif, dan efisien. Tentunya PLB dan DB menjadi pilihan karena memiliki kemudahan, murah, efektif, dan juga dapat dilaksanakan di mana saja. Tentunya pada kesempatan ini kita akan menerapkan EBNP sehingga terbentuknya SPO kombinasi PLB dengan DB. Tujuan tersusunnya SPO pelaksanaan EBNP penerapan Forced Sleep Breathing kombinasi dengan diaphragmatic breathing terhadap peningkatan kapasitas fungsi paru pasien PPOK. Ini adalah proses pencarian evidence base, ya, mulai penentuan kata kunci, penelusuran artikel database jurnal, review dan seleksi artikel, serta telaah kritis, di mana kami menemukan artikel, ini adalah artikelnya, berdasarkan kajian Amstar 2, didapatkan bahwa artikel yang akan kami gunakan sebagai referensi adalah artikel yang baik untuk digunakan. Strategi pelaksanaan pada pelaksanaan EBNP ini dilaksanakan di RSUD Welas Asih pada tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan 18 Juni 2025. Dengan partisipan sebanyak 30 partisipan dengan teknik pengambilan purposive sampling. Kriterianya adalah pasien menderita, ini adalah kriteria inklusi,
pasien menderita PPOK berdasarkan diagnosis medis dengan penurunan fungsi paru. Yang kedua adalah dirawat di ruang rawat RSUD Welas Asih, rentan usia dewasa, tidak dalam keadaan gawat dan darurat, mampu berkomunikasi verbal dengan baik dan dapat mengikuti perintah. Adapun strategi yang digunakan, metodenya, jenis penelitiannya kita menggunakan quasi eksperimen, one group, pretest, post-test design. Dilakukan analisa data dengan menggunakan JLMRM, General Linear Model Repeated Measure. Ini adalah hasil penerapan EBNP, ya. Data yang digunakan, kami melakukan pengukuran sebanyak 7 kali. Pengukuran peak exploratory pertama pada pretest dan kedua, ketiga, sampai 7 adalah post-test. Datanya menunjukkan peningkatan meskipun pada awalnya tidak terdapat peningkatan yang signifikan. Berikut adalah hasil dari uji statistik dengan menggunakan JLMRM, di mana kita menemukan berdasarkan nilai GG atau greenhouse gaser, kita mendapatkan nilai signifikan 0,00. Berdasarkan tabel output test of within subject effect, nilai greenhouse gasernya ini didapatkan nilai 0,001, setiap mean difference yang tidak 0 dan interval kepercayaan 95% yang tidak melintasi angka 0, ini memberikan bukti kuat bahwa perubahan FAIR ini nyata dan bukan hasil kebetulan. Dengan demikian, bermakna bahwa intervensi kombinasi PLB dan DB yang diterapkan memiliki dampak positif yang terukur dan konsisten dalam meningkatkan fungsi paru. Tentunya pada kesempatan ini adalah dengan peak expiratory flow rate pasien PPOK dari waktu ke waktu. Ini adalah gambaran profil pot estimasi margin mean dari pengukuran pertama, kedua, sampai ke-7 menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan di awal, dan kita terlihat peningkatan yang lebih baik pada waktu yang lebih lama diberikan intervensi. Sebagai simpulan, penerapan intervensi kombinasi PLB dengan DB pada pasien PPOK menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan peak expirator flow rate. Meskipun rencana awal durasi intervensi ditetapkan 30 menit, observasi klinik dan respon langsung dari partisipan mengungkapkan bahwa durasi tersebut menimbulkan rasa kelelahan, ketidaknyamanan, dan peningkatan sesak napas. Melalui pendekatan adaptif, praktikan menemukan bahwa penyesuaian durasi menjadi 15 menit per sesi memberikan respon yang sangat positif dari partisipan, yang menyatakan merasa nyaman, tidak lagi sesak, dan tidak mengalami kelelahan berlebihan. Hal ini mengindikasikan bahwa 15 menit merupakan durasi optimal yang dapat ditoleransi dan diterima dengan baik oleh pasien PPOK dalam konteks praktik ini, menyoroti pentingnya pertimbangan kondisi dan preferensi pasien. Secara keseluruhan, pengalaman implementasi EBNP ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan pendekatan yang berpusat pada pasien dalam praktek keperawatan. Respon kualitatif dari partisipan tidak hanya menjadi data penting untuk penyesuaian durasi intervensi, tetapi juga sebagai panduan krusial dalam membentuk intervensi. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Zahra Erlina, mahasiswa program studi spesialis keperawatan medikal bedah FIKWMJ tahun 2025, akan menyampaikan paparan terkait dengan penerapan terapi musik binaural beats dalam menurunkan kecemasan pada pasien yang akan dilakukan tindakan bronkoskopi di RSPD Gatot Subroto. Bronkoskopi dapat memicu kecemasan sedang pada sebagian besar pasien.
prevalensi di Indonesia, 72% pasien menunjukkan kecemasan sebelum prosedur, di mana wanita lebih banyak di 44,9% dan pria di 36,2%. Kecemasan berdampak pada hemodinamik dan konsekuensinya akan menimbulkan komplikasi intraoperatif, penurunan kenyamanan, dan kualitas hidup. Tujuan umumnya adalah tersusun standar prosedur operasional atau SPO pelaksanaan EBNP penerapan terapi musik binaural beats untuk menurunkan kecemasan pada pasien yang akan dilakukan tindakan bronkoskopi. Tujuan khususnya teridentifikasi satu artikel yang menjadi sumber evidence terkait efektivitas terapi musik binaural beats dan teridentifikasi kualitas artikel sumber evidence melalui critical appraisal untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, dan tersusun SPO penelaksanaan EBNP sebagai panduan implementasi terapi musik binaural beats. Dari database 418 didapatkan satu artikel dengan pengkajian kualitas artikel sumber evidence menyatakan bahwa secara keseluruhan artikel dinilai memiliki kekuatan metodologi yang cukup untuk dijadikan landasan ilmiah penyusunan standar prosedur operasional. Kriteria inklusinya yaitu pasien berusia kurang lebih dari 18 tahun dengan pasien dijadwalkan untuk menjalani bronkoskopi fiber optik dengan sedasi intravena dan pasien mengalami kecemasan berdasarkan STIS. Kriteria eksklusi adalah pasien dengan gangguan pendengaran, pasien dengan infeksi pada telinga, pasien dengan riwayat epilepsi, pasien dengan disfungsi kognitif, pasien dengan aritmia jantung, dan pasien dengan tekanan darah ekstrim, di mana kurang dari 90 per 60 mmHg atau lebih dari 160 per 100 mmHg. Dilakukan di lantai 2 perawatan Pavilion Soeharto RSPAD Gatot Subroto. Pelaksanaan evidence base ini dilaksanakan secara aktif pada bulan April hingga Juni 2025. Dan intervensi diterapkan pada 16 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dijadwalkan menjalani bronkoskopi di RSPAD. Untuk setiap pasien, waktu pelaksanaan intervensi berlangsung selama kurang lebih 60-90 menit, mencakup tahap orientasi edukasi, pelaksanaan terapi, musik binaural beats selama 30 menit, pengisian instrumen STIS, pre dan post terapi, serta evaluasi follow-up menjelang tindakan bronkoskopi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu handphone atau perangkat pemutar audio, earphone atau handphone berkualitas baik, dan lembar questionnaire state trade and city inventory, alat tulis untuk dokumentasi, dan sumber daya cadangan. Tahapan dari pelaksanaan tersebut ada 3, yaitu tahapan persiapan awal, tahapan implementasi klinis, dan tahap evaluasi dan diseminasi akademik. Di tahap implementasi klinis ini, adanya pengukuran dan kecemasan parameter fisiologis menggunakan skala STIS diukur di 4 titik, di waktu baseline, pre dan post-op, dan follow-up parameter tekanan darah, dan denyut nadi dicatat sebagai indikator respon terapi. Pelaksanaan terapi musik binaural beats-nya menggunakan audio dengan chill pill instant series relief yang diputar via earphone selama 30 menit, dilakukan di ruang rawat inap 1-2 jam sebelum bronkoskopi, dengan suasana ruangan dibuat kondusif dan tenang. Tahap ketiga yaitu evaluasi dan diseminasi akademik. Inilah dia SOP terapi musik binaural beats untuk menurunkan kecemasan pada pasien yang akan dilakukan tindakan bronkoskopi. Dengan pengertiannya bahwa binaural beats adalah metode non-farmakologis yang menggunakan stimulasi pendengaran dengan 2 frekuensi suara berbeda di masing-masing telinga untuk menghasilkan frekuensi yang dapat mempengaruhi aktivitas gelombang otak, mendorong relaksasi, dan menurunkan kecemasan sebelum bronkoskopi, di mana tujuannya membantu pasien mencapai kondisi relaksasi dan mengurangi kecemasan sebelum tindakan bronkoskopi melalui stimulasi auditori binaural beat, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kesiapan pasien tanpa intervensi farmakologis. Dari data demografi partisipan dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama, kemudian pendidikan yang paling banyak di SMA dan atau SMA banyak dialami oleh laki-laki, kemudian pekerjaan juga lebih banyak di laki-laki, dan riwayat penyakit penyerta adalah neoplasma paru sebanyak 56,3%, dan riwayat bronkoskopi di 93,8% belum pernah bronkoskopi, dengan infeksi paru paling tinggi di 43,8% pada pria. Efek terapi musik binaural beats terhadap kecemasan di mana dapat berkurang ya kecemasannya setelah dilakukan terapi musik binaural beats dengan mean difference 5,56, p-value kurang dari 0,001 dengan side effect di 1,66. Pengaruh terapi musik binaural beats terhadap kecemasan pada pasien yang akan dilakukan bronkoskopi menunjukkan bahwa penurunan kecemasan paling menonjol terjadi pada fase post-op
intervensi yaitu di 26,6. Namun pada titik follow up di 36 sebelum prosedur, skor meningkat kembali menjadi 33,1 mendekati nilai awal sebelum intervensi. Pola ini mengindikasikan bahwa efek anxiolytik dari terapi musik binaural beat bersifat temporal dan cenderung menurun seiring kedekatan waktu dengan stresor klinik. Kesimpulan yang didapat dari penerapan IBNP ini adalah sumber evidence studi Opar Puniarsan di tahun 2022 menunjukkan binaural beats efektif menurunkan kecemasan pra-bronkoskopi dengan kritikal partial menggunakan ROB, risiko bias rendah, dan pada randomisasi dan analisis tinggi pada pengukuran hasil dan pelaporan. Pada intervensi dengan terapi musik chill-pill selama 30 menit diterapkan pada 16 pasien bronkoskopi menunjukkan penurunan kecemasan signifikan dengan mean difference 5,56 dengan p-value kurang dari 0,01 dengan efek size di 1,66. Efektivitas klinisnya, respon positif pasien, konsistensi lintas demografi, dan layak diterapkan di layanan keperawatan nyata. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan akan diakhiri dengan wabillahi kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Ubur Barus, mahasiswa spesialis UMJ dengan peminatan sistem perkemihan, akan mempresentasikan hasil penerapan EPD-Bench praktik nursing program intradialitik flexibility exercise range of motion terhadap fatigue pada pasien kronik kidney disease yang menjalani hemodialisa. Pendahuluannya, chronic kidney disease atau CKD atau gagal ginjal kronik GGK merupakan penyakit stadium akhir pada sistem perkemihan karena penurunan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversibel sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan ginjal lebih dari 3 bulan dan menyebabkan uremik. Penyakit ini terbagi 5 stadium sesuai dengan penurunan fungsi ginjal berdasarkan nilai GFR. Pada stadium 5, merupakan pasien yang rutin menjalani hemodialisa di mana nilai GFR di bawah 15 ml per menit per 1,73 meter kubik. Nah, keadaan GGK ini membutuhkan terapi pengganti ginjal untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mengambil alih fungsi ginjal dalam mengeliminasi sampah metabolik tubuh. Ada 3 modalitas, yaitu hemodialisa, CAPD, dan transplantasi ginjal. HD merupakan proses untuk mengeluarkan cairan dan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh karena ginjal mengalami kerusakan dan tidak mampu melaksanakan fungsinya. Menurut Alves 2020, kelelahan merupakan gejala paling umum yang dialami pasien yang menjalani hemodialisa, di mana penata laksanaan non-farmakologi itu dapat dilakukan intradialitic exercise, relaksasi, yoga, dan akupuntur. Intradialitic exercise itu merupakan gerakan yang mudah dan tidak mengganggu proses hemodialisa dan efektif untuk menurunkan tingkat kelelahan. Ada 3 jenis, yaitu flexibility exercise, aerobic exercise, dan restraint exercise. Menurut penelitian Muhammad Soliman 2015, dia melakukan intervensi range of motion 3 kali seminggu dalam 24 sesi selama 10-15 menit di 2 jam pertama dialisis. Terdapat signifikan penurunan tingkat kelelahan dengan nilai P kurang 0,05. Nah, tujuan daripada EBN ini adalah tersusunnya standar prosedur operasional intradialitic flexibility exercise range of motion pada pasien chronic kidney disease yang menjalani hemodialisa, dan ada 3 tujuan khusus. Nah, pada identifikasi potensi area EPBN itu ada definisi GGK, konsep hemodialisa, konsep intradialitik, dan pencarian evidence ini adalah penentuan kata
penelusuran artikel database, melakukan analisa PICO, membuat Prisma, dan pengkajian kualitas artikel menggunakan Amstar. Pelaksanaannya, populasi yang dilakukan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa sebanyak 18 pasien yang mengalami patik. Dilakukan ROM sebanyak 3 kali seminggu selama 10-15 menit selama 8 minggu di Rumah Sakit Al Ihsan, Bandung, Jawa Barat. Dilakukannya ROM itu pada ekstremitas atas tanpa terpasang AP fistula dan ekstremitas bawah. Hasil daripada penerapannya itu terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pengukuran hasil. Terdapat perbedaan nilai tingkat patik dengan 4 kali pengukuran di minggu kedua, keempat, keenam, dan ke-8 dengan nilai P,000 di mana P kurang dari 0,05. Dan terdapat pengaruh juga terhadap hasil pre dan post minggu kedua. Tidak terdapat perbedaan tingkat patik sebelum dan setelah intervensi dengan nilai V 0,0125, sedangkan terdapat perbedaan post dan pre pada minggu keempat, yaitu dengan nilai P 0,016 dan minggu ke-6 dengan nilai P 0,001 dan minggu ke-8 dengan nilai P 0,0001, di mana pada minggu ke-4, 6, dan 8 itu terdapat nilai P kurang dari 0,05. Ini menandakan bahwa terdapat efektif terhadap ROM ini terdapat efektif pada minggu ke-4, 6, dan 8. Jadi hal ini sangat bagus untuk diterapkan pada lapangan untuk mengatasi masalah patik pada pasien CKD on hemodialisa. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua peserta seminar. Pada saat ini izinkan saya Riston Lasius menyampaikan laporan evidence-based nursing practice dengan judul penerapan chlorhexidine kumur pada pasien diabetes dengan periodontitis. Latar belakangnya, pada tahun 2021 sekitar 532 juta orang menderita diabetes. Diabetes ini meningkatkan prevalensi gingivitis dan periodontitis. Biasanya keluhannya itu adalah gusi bengkak dan nyeri pipi. Intervensi yang biasa diberikan itu adalah menyarankan salah satunya adalah sikat gigi. Namun sikat gigi sulit dilakukan oleh karena nyeri yang akan ditimbulkan. Untuk itu diperlukan suatu intervensi kebersihan mulut yang mudah dilakukan, yaitu dengan memberikan chlorhexidine kumur. Nah, chlorhexidine ini adalah antiseptik yang bekerja dengan merusak integritas dinding sel mikroorganisme bakteri gram positif dan negatif. Tujuan dari EBN ini yang pertama tujuan umumnya yaitu untuk membuat SPO chlorhexidine pada pasien diabetes. Kemudian tujuan khususnya adalah melakukan critical appraisal kepada jurnal utama, menyusun dan menerapkan SPO kumur chlorhexidine, dan mengidentifikasi efektivitas dari chlorhexidine. Proses perencanaan EBN yang pertama yaitu dengan mencari fenomena lapangan, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya dibuat dengan formula PICO. Dilanjutkan dengan mencari artikel. Jadi sumber direktori artikelnya adalah PubMed. Kemudian dibuat filter pencarian yaitu systematic review, ya, dan meta-analisis, kemudian publikasi 5 tahun terakhir dan menggunakan bahasa Inggris. Dari beberapa artikel yang ditemukan, ya, dilakukan critical appraisal, yaitu dengan menggunakan Amstar. Jadi Amstar ini, melalui skor Amstar ini, skor yang tertinggi dipilihlah
eh, artikel sebagai rujukan, dan berikutnya adalah melakukan tahapan EBN. Pelaksanaan dari EBN ini yaitu di Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan, populasinya adalah pasien diabetes dengan periodontitis, jumlah sampel penelitiannya adalah 5 orang, jenis penelitiannya adalah kuasi eksperimen, instrumen penelitian yang digunakan adalah Modified Gingivital Index dan Wong-Baker Score. Dan waktu intervensi penelitian dilakukan selama 14 hari, ya. Intervensinya 2 kali sehari selama 30 detik. Kemudian setelah itu dilakukan analisa data baik univariat dan bivariat. Analisa univariat dilakukan dengan melakukan presentasi, sedangkan untuk bivariatnya dilakukan uji non parametrik, yaitu uji Wilcoxon Rank Test, oleh karena jumlahnya yang sangat sedikit, yang masih terbatas. Kriteria inklusi yaitu usia lebih dari 18 tahun dan memiliki diagnosa diabetes mellitus, tidak alergi terhadap chlorhexidin, dan status gingival indexnya adalah lebih dari 1. SOP pelaksanaannya yaitu yang pertama, alat dan bahannya adalah tisu kering, chlorhexidin, kemudian gelas, dan berisi air bersih. Tahap persiapan pasiennya itu adalah posisinya duduk, ya. Ya, setelah itu kita berikan partisipannya chlorhexidin 10 ml, kemudian dilakukan kumur selama 30 detik. Setelah berkumur, ya, pasiennya tidak dianjurkan makan, minum, atau menyikat gigi setelah 30 menit prosedurnya. Kemudian setelah berkumur, ya, dilakukan bilas air seperti biasa. Kemudian setelah itu kita tanyakan perasaan atau apa yang dirasakan selama berkumur, dan kemudian kita lakukan dokumentasi. Dari hasil analisa uji bivariat, ya, maka didapatkan untuk nyeri pre dan postnya, yaitu nilai p-value-nya adalah 0,24, sedangkan alfanya adalah 0,05. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa pemberian chlorhexidin ini dapat mengurangi rasa nyeri. Sedangkan untuk MGI atau Modified Gingival Index-nya, p-value-nya adalah 0,34. Ini lebih kecil juga dari nilai alfa 0,05. Artinya bahwa pemberian chlorhexidin ini juga efektif dalam menurunkan periodontitis. Nah, kelebihan dan kekurangan dari chlorhexidin itu pertama, penerapannya mudah dilakukan, biaya murah, efek sampingnya tentunya tidak ada. Kekurangannya itu biasanya pasiennya takut untuk memulai. Dan yang kedua, sulit untuk menemukan obat kumur chlorhexidin di area-area yang terpencil. Kemudian penerapan obat kumur ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebagai kesimpulan, chlorhexidin efektif dalam mengurangi nyeri pada pasien periodontitis, dan efektif juga di dalam mengatasi periodontitis. Kumur chlorhexidin ini mudah dilakukan dan biayanya murah. Perlu pendampingan di saat melakukan prosedur untuk pertama sekali. Kemudian obat chlorhexidin ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Sebagai saran, chlorhexidin ini dapat diterapkan sebagai intervensi keperawatan mandiri. Kemudian disarankan untuk mengembangkan SOP sesuai dengan kebutuhan rumah sakitnya masing-masing. Ya, oleh karena durasi dan waktu yang lama dalam penerapannya, maka dibutuhkan evaluasi sosial media monitoring. Sebagai penutup, mari tingkatkan profesi keperawatan Indonesia dengan meningkatkan intervensi keperawatan mandiri. Baik, sekian pemaparan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abri Budianto, mahasiswa spesialis keperawatan medikal bedah, peminatan perkemihan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penerapan evidence based practice terapi musik terhadap
kecemasan pasien gagal ginjal kronis pada pemasangan akses vena tersebut. Latar belakang, kecemasan pada penderita gagal ginjal kronis menyebabkan gangguan dan penurunan kualitas hidup. Faktor yang bisa memicu kecemasan dan depresi pada pasien hemodialisa antara adalah penyakit yang sering timbul, penyerta, seringnya dirawat di rumah sakit, pengalaman baru terhadap tindak invasif, nyeri kronis, gangguan tidur, peradangan kronis, peningkatan kelelahan, penurunan fungsi seksual, uremia, dan kegagalan dukungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Menurut WHO, angka kejadian gagal ginjal di dunia secara global adalah 50 juta orang dan yang harus hidup dengan menjalani hemodialisa sekitar 1,5 juta orang. Pada pasien hemodialisa, pemasangan akses vena sedan merupakan salah satu tindakan invasif penyebab kecemasan berkaitan dengan rasa nyeri dan resiko. Kemudian salah satu penerapan EPNP yang dapat membantu mengurangi kecemasan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani pemasangan akses vena adalah terapi musik. Terapi ini kalau menurut Siwi et al. 2004 berfungsi untuk meningkatkan rasa nyaman, mengurangi kecemasan. Adapun rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan EPNP terapi musik terhadap kecemasan pada pasien gagal ginjal kronis pada pemasangan akses vena. Tujuan khususnya adalah tersusun standar operasional prosedur EPNP terapi musik di Rumah Sakit Abdul Muluk. Adapun proses pencarian EPNP-nya dimulai dari penelusuran kata kunci, penulisan artikel, review, dan kriteria apresial, didapatkan musik terapi in hemodialisis pasien, systematic review and meta-analisis dari penelitian Lin et al. 2004. Adapun untuk populasi adalah sejumlah pasien GGK yang akan melakukan pemasangan CDL sebanyak 14 responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi di ruang nefrourologi dari tanggal 07 April sampai 28 Mei 2025. Adapun alat dan bahan, ya, concern, kuesioner khas dan pas. Bahan yang digunakan adalah headset, musik dalam smartphone. Adapun intervensi yang dilakukan adalah melakukan pengukuran awal dengan tingkat kecemasan dengan kuesioner khas dan pas, kemudian dilakukan pemberian terapi musik selama pemasangan akses vena kurang lebih 30 menit, kemudian dilakukan pengukuran kembali kecemasan khas dan pas di akhir tindakan. Adapun untuk analisa data secara univariat yang dilihat adalah distribusi frekuensi karakteristik responden dengan kecemasan. Kemudian untuk analisis bivariatnya dilakukan dulu uji normalitas Sapir-Whorf jika p-value lebih dari alpha 0,05 menggunakan uji Piret test, jika p-value kurang dari 0,05 menggunakan uji Wilks-Colson. Penerapan setelah pelaksanaan pengecekan kecemasan, setelah itu dilakukan pengukuran tingkat kecemasan sebelum pemberian terapi musik dan sesudah. Pencatatan skala nilai kecemasan dengan harsh dan fast. Kemudian perawat atau praktikan melakukan pemberian terapi musik selama proses pemasangan akses vena, kurang lebih sekitar 30 menit. Hasilnya ada pengaruh terapi musik terhadap kecemasan dilihat dari kecemasan sebelum dengan nilai rata-rata 24,8571 dan nilai kecemasan sesudah 22,500 dengan nilai p-value 0,000. Kemudian untuk terapi pengaruh terapi musik terhadap kecemasan dengan pengukuran fast, ya, hasil pre-post testnya nilai Z-nya adalah min 3,416 dengan nilai p-value 0,001. Adapun untuk integrasi AIK dalam penerapan EPNP disimpulkan ada pengaruh terapi musik terhadap kecemasan. Terapi musik yang diberikan dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan pasien pada operasi pemasangan akses vena CDL. Hal ini sejalan dengan surat Al-Isra ayat 110 yang berisi doa untuk memohon perlindungan dan dari kegelisahan atau kecemasan. Manusia diberikan keleluasaan berbagai ikhtiar untuk mengurangi kecemasan, salah satunya dengan cara terapi komplementer berupa terapi musik. Kelebihan dari penerapan ini adalah penerapan terapi musik pada pemasangan akses vena CDL dapat membantu pasien mengurangi kecemasan dan dapat digunakan sebagai terapi non-farmakologi komplementer yang mudah dan cukup efektif dilakukan oleh perawat. Kekurangannya adalah penerapan terapi musik ini belum memiliki SPO yang standar di rumah sakit dan petugas kesehatan termasuk berat belum banyak yang mau menerapkan terapi musik
terapi farmakologi ini karena beban kerja perawat yang sudah cukup tinggi atau waktu yang tidak mencukupi. Kesimpulan, telah tersusun standar prosedur operasional SPO terapi musik sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan secara sistematik dan berbasis bukti ilmiah. Telah dilakukan critical appraisal, artikel ilmiah terkini diberi hasil yang signifikan bahwa terapi musik efektif dalam mengurangi kecemasan. Kemudian ya, telah terlaksana penerapan terapi musik berbasis EPNP di lingkungan rumah sakit atau di ruang nefrologi atau hemodialisa. Kemudian yang keempat, telah teridentifikasi pengaruh terapi musik terhadap kecemasan pasien gagal ginjal kronis pada pemasangan akses vena. Terima kasih, demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.